Oke, selamat malam. Sudah masuk bulan bulan hujan, musim hujan. 24 Oktober 2025. Saya lagi bikin koper untuk tools. Mohon maaf, lagi sakit saya. Di sini saya menggunakan spons busa ya, dengan busa yang udah cutting standar pelikan. Kebetulan saya juga ada stoknya. Busanya seperti ini. Nah, di sini udah ada cuttingnya. Misalkan yang ini aja udah. Ini kita sobek ini. Tuh, udah ada kotak-kotaknya. Ini kotaknya kurang lebih 2 cm. Nah, ini tembus ke bawah. Nah, ini udah jadi lubang. Nah, untuk lembarannya seperti ini. Kemarin ada yang 50 kali 40. Ini kayak gini. Dan di sini saya aplikasikan untuk koper saya, yang dimana ini alat untuk analyzer ya. Saya bikin koper, sebetulnya ini memakan tempat, tapi karena saya dari dulu tuh pengen bikin kayak seperti ini. Cuman ya baru sekarang aja mungkin ya, karena kemarin-kemarin ya sempet tuh saya itu lebih simpel di tas ya. Cuman riskannya yang kedua, ketika naik pesawat atau apapun agak riskan aja. Kadang-kadang sempat kemarin laptop saya kena layar juga. Jadi di sini kalau seperti ini mungkin nanti bisa masuk ke kabin atau ke bagasi ya. Di bagasi pun aman sebetulnya, lebih aman lagi di kabin aja. Ya, untuk satu koper inilah lumayan lah, nggak begitu besar juga. Sebetulnya koper juga udah lama ini, cuman kemarin emang tidak pakai ini karena makan tempat ya, jadi kadang-kadang koper juga berat juga ya, berat di kena biaya lagi kemarin tuh. Karena sekarang dari maskapai sendiri ngeluarin tuh untuk bagasi itu nggak besar kayak waktu itu ya, sampai 20 kilo. Tapi sekarang sebetulnya barang kita juga harus safety ya, harus safety. Dan alhamdulillahnya kadang-kadang saya itu nggak berangkat sendiri. Kalau sekarang itu jadi sama temen ya, masih free bagasi ini. Kadang-kadang kita juga nggak pusing-pusing kalau misalkan emang alat ini perlu, nanti kan kena bagasi ya tinggal kena cas lagi aja gitu. Cuman yang penting barang kita aman, jangan sampai soundcard kita kadang-kadang ya potensinya rusak, apalagi pas dikejar target pindah dari kota A ke kota B, terus tools kita bermasalah. Itu apalagi kalau pas dibutuhkan ya, itu sangat apa ya namanya, sangat repot lah. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada rekan-rekan atau teman-teman yang di daerahnya, makanya kita jalin silaturahmi. Oke, jadi seperti ini. Di sini saya ada satu soundcard. Ini soundcard udah legend juga. Ini untuk tipe ini saya pakai dari 2000 berapa ya? Kalau yang ini baru sih 2021 kurang lebih. 2021-an. Ini sudah jalan 4 tahun. Dan pembelian ini tuh yang kedua. Yang pertama itu saya beli baru dan teman saya ngambil, dia mau, terus saya beli lagi baru. Ternyata pas jalan covid
kedua tahun lah, setahun lebih, dan harga soundcard itu melambung tinggi ya. Karena waktu itu soundcard ini itu jadi untuk streaming ya, untuk streaming, dipakai untuk streaming dan harganya mahal, sampai ada yang soundcard yang brand tidak ternama mengeluarkan dengan harga yang relatif murah supaya si user itu lebih hemat kocek lah waktu pas COVID atau pandemi. Tapi tidak bermasalah, kita lupakan untuk relatif harga itu ya, karena di atas ini pun masih ada yang mahal. Nah, terus di sini ada mikrofon, ini Behringer. Ini sudah lama, cuman memang jarang saya pakai. Oh, sekalian histori ya kita ya. Ini beli dari temen dengan harga berapa waktu itu ya? Sudah lama ini. Ini kurang lebih tahun 2022-an ya. 2022 apa 2023 itu. Nah, ini Behringer juga, ECM 8000. Ini sebetulnya kalau ingin menggunakan filter seperti ini, kita harus correction curve-nya di Smart Life ya. Ini supaya menghindari angin. Ini sudah dikoreksi curve. Jadi insya Allah untuk responnya saya samain semua. Nah, ini Behringer, yang kedua ini. Nah, ini Legend. Ini dari tahun 2018. Mic apakah ini? Chrome ya. Ini dari 2018 sampai sekarang alhamdulillah ini yang selalu saya pakai dan saya bawa kemana-mana ya, kemana-mana. Yang belepotan. Saya bawa kemana-mana. Jadi dari tahun 2018 atau 17 itu. Ini waktu itu saya sempat soundcardnya pinjam ya. Dulu pakai soundcardnya Focusrite dari tahun 2016. Setelah 2018 masih pakai Focusrite dan masih pinjam ya, kurang lebih setahun lebih lah pinjam. Tapi pinjamnya nggak pinjam lama ya, tetap pinjam, kadang-kadang dibalikin dan pinjam lagi. Waktu itu ya begitu saya pinjam karena modalnya cuma ini sama laptop ya. Kebetulan waktu itu saya bukan sanggup ya, kalau kita paksain bisa aja, cuman saya ingin tuh beli langsung cash, karena yang pertama ini saya kredit nyicil ya, alias nyicil ya. Ini riwayat saya dari nyicil, harganya 1 juta berapa ya, hampir 2 jutaan lah waktu itu. Dan ini pun dari pertama punya ini, terus sempat beberapa ganti, dari mulai mic yang di atasnya, sempat di bawahnya. Saya sempat juga waktu itu jualan yang pas COVID itu, saya juga sempat jualan ya mic murah lah, 500.000. Tapi insya Allah waktu itu yang dengan kualitas bagus ya, maksudnya responnya bagus, nggak sembarangan direspon, responnya nggak sembarangan maksudnya. Jadi frekuensi responnya itu sama. Nah, terus ada mic ini lagi Audix ya. Audix, terus apa lagi waktu itu ya, QE itu saya emang waktu itu jualan juga, QE elektronik. Yang di file itu waktu itu saya ambil dari Bayer untuk QE elektronik tuh. Jadi yang pembelian mikrofon RTE yang QE elektronik itu waktu itu saya kasih file datanya untuk
responnya supaya bagus ya, FR-nya, frekuensi responnya. Dan untuk yang harga 500 ribuan pun waktu itu saya juga setiap yang beli pasti saya kasih file data TXT-nya gitu. Setidaknya meskipun mikrofonnya kurang bagus, sebetulnya bukan kurang bagus, bagus gitu kan, bagus dengan harga terjangkau, ya kita akalin dengan frekuensi responnya yang bagus. Nah untuk yang ketiga ini ada bukan Superloop, ini hanya holdernya. Ini Clark Technic. Nah, ini Clark Technic, mikrofonnya mungil sekali. Jadi sekarang itu saya mikrofonnya menggunakan mikrofon yang Phantom dari Soundcard ya. Waktu itu sempat saya punya yang sudah ada baterai, tapi bukan saya beli ya. Saya itu waktu itu pinjam punya teman. Jadi ceritanya itu teman titip barang di saya, terus sempat berapa bulan ya dia minta saya balikin. Waktu itu sering banyak barang yang dititip kayak BSS arsitek, kayak bukan arsitek ya, BSS atau apa gitu. Barang itu alhamdulillah ada yang nitip terus ya, ada yang titip barang, terus kadang-kadang kita oprek, setelah kita oprek ya kita balikin lagi, atau kita atau kita nunggu minta dibalikin. Nah untuk SPL ini saya jarang pakai juga. Ini hanya panduan saya aja gitu, untuk kurang lebih ya untuk revenge SPL di Soundcard gitu. Ini murah sampai 200 ribu, baterainya udah nggak ada. Ini biasanya baterainya saya pakai buat headlamp, maksudnya itu buat lampu ya, senter kepala, pakai buat senter kepala. Jadi ya gini, mungkin senter kepala juga sudah kemana nggak tahu. Nah ini yang baru nih, di sini saya ada Waveshare. Jadi ini alat convert dari USB to RS485. Jadi sebelumnya saya menggunakan yang tetap yang murah, ngakal-ngakalin kadang-kadang. Jadi saya juga kadang ngakal-ngakalin ketika pakai manajemen yang menggunakan remote-nya RS485. Sebelumnya saya pakai pakai yang ini. Ini harganya murah, 20 ribuan kurang lebih. Cuman masalahnya kadang-kadang chipnya agak susah. Yang pertama ya, kalau convert ini tuh chipnya kadang-kadang yang tidak ada chip. Saya sempat beberapa kali pakai ya. Enggak lebih dari 5 sih. Paling 3 kali gonta-ganti yang ngakal-ngakalin. Jadi ini tuh alhamdulillah kalau ini langsung bisa karena chipnya ada. Terus masalahnya kadang-kadang lemot gitu, jadi gak real time kalau di analyzer tuh. Permasalahannya ini bisa connect cuman agak telat. Kadang kita rubah-rubah frekuensi atau otak-otik manajemen ya, ibaratnya manajemen di stage atau di panggung dan kita remote dari FOH. Ini tuh connect kadang-kadang connect, kadang-kadang lost, kadang-kadang pun susah connectnya. Itu permasalahannya. Ya wajar lah,
kita menggunakan konektor yang atau convert yang kurang bagus, karena emang pada basicnya itu dia dia bukan peruntukannya bukan peruntukannya. Misalkan ini tuh cuma sanggupnya 20 meter atau 25 meter, ini dipakai sampai 100 meter. Ini bisa, cuman kan bukan lemot kita delay ya, atau lama. Jadi pas kita geser frekuensi di laptop, jadi pas kita geser frekuensi di laptop, nah terus si manajemennya itu nggak langsung berubah ya, suaranya itu tetap agak telat. Nah mungkin karena biasanya di situ tuh ada untuk untuk 5 volt. Kalau di RS485 itu ibaratnya ada A, B kayak gini. Nah harusnya ini tambah 5 volt, kalau ini kan nggak ada. Nah ada lagi di atasnya ini, harganya berapa ya, lebih murah lah, lebih mahal dari ini dikit. Mungkin ini dapat 2 atau 3, kemarin itu berapa harganya ya, 50.000 apa 60 ribuan lah, ada di atasnya ini. Jadi kalau RS485 itu dia kalau yang lensnya panjang atau panjangnya ibaratnya di atas 50 meter itu bisa pakai yang itu, yang di atas ini yang ada 5 volt ya, DC 5 volt, dan itu pakai 150 pun aman. Cuman ini kebetulan saya ada yang ini. Nah setelah kemarin kadang-kadang repot ya, namanya di lapangan kita instalasi diburu-buru, terus kadang-kadang ngonekin ini aja sampai lama berjam-jam, kadang-kadang 1 jam, kadang 1 jam lebih, kadang lebih cepat. Alhasil ya saya beli ini harganya boleh dicek sendiri. Mungkin kalau perbandingannya ini dapat banyak lah kalau untuk ini, tapi insya Allah ini lebih enak lah ya, lebih enak. Dan ini pun saya beli itu akhir bulan September, pertengahan September lah beli ini, karena kebutuhan saya ini buat ngejazz XDE gitu. Jadi pakai XDE, kalau pakai ini sangat repot, jadi pakai ini. Saya sengaja beli ini untuk XDE. Dan di sini ada kalau XDE kan dia bukan RJ45 ya, bukan Ethernet seperti ini. Sebentar, konektornya bukan seperti ini kalau XDE itu. Jadi di XDE itu menggunakan RS485 nya XLR. Nah jadi cara koneknya, kabelnya kebetulan belum, kemarin dicopot ya. Nah yang ground ini tetap di pin 1 XLR, yang plusnya ini pin 2 XLR, dan B min ini di min XLR atau pin 3 XLR. Udah, jadi kita pakai kabel mic yang isi 3 itu, terus satunya di ground ke ground, 2-nya ke plus, 3-nya ke min. Jadi menggunakan ini. Dan jangan lupa ya, untuk drivernya juga di download ya, buat chipnya sama. Ini juga harus pakai drivernya. Ini driver Cina, ini ada juga sebetulnya, tinggal cari. Cuman kan kalau kayak gini kan puyeng kan, nggak ada mereknya, nggak ada tipenya, nggak ada serinya.
repot juga kan. Makanya yang ngakalnya itu pinter-pinter kita yang ngakalinnya. Kalau kayak gini kan jelas mereknya apa, serinya apa, tinggal buka websitenya, tinggal download drivernya, udah jadi gitu. Oke, jadi alhamdulillah ya, agak banyak juga nih. Nah, untuk kabel ini sebetulnya saya bikin 2000 berapa ini ya, waktu itu lagi rame-rame Fairmont ya. Ini tuh kalau nggak salah Fairmont apa Mogami ya, tapi kalau dipegang gini sih kayaknya Mogami, soalnya agak keras kalau Mogami Neglex tuh. Nah, untuk konektornya ini kebetulan yang sudah hybrid hybrid mobil yang sudah kualitasnya bagus, iridium ya kalau nggak salah ya, apa sih waktu itu. Ini kabel playback 3,5 ke 6,5 atau Akai mini jack ke mini jack. Ini adaptor mic, adaptor soundcard. Oh iya, jadi soundcard ini bisa menggunakan adaptornya, bisa tanpa adaptor juga. Cuman kalau pengen lebih bagus pakai adaptornya supaya laptop kita nggak cepet kekuras ya baterainya. Jadi soundcardnya itu stabil juga kalau pakai adaptornya. Tanpa adaptor pun bisa, cuman ya masalahnya yang kedua itu kadang-kadang cepet habis ya laptop tuh baterainya, karena kan dia mengeluarkan DC juga untuk menyalakan soundcard dan phantomnya. Jadi cepet habis kalau baterainya tanpa menggunakan adaptornya. Oke. Terus di sini, nah kalau ini convert USB to RJ45, karena laptop saya RJ45 nya udah kurang bagus. Maklum laptop udah tua, sudah 5 tahunan ini sudah minta baru kemungkinan. Jadi waktu itu RJ45 saya itu ibaratnya dipasang RJ45 di ini kabel dari FOH, pasang di sini. Ibaratnya ini laptop ya, yang ininya laptop pasang gini, ternyata kabel catnya ketarik. Kalau ini sih kuat kalau ketarik ya, karena ini bahannya besi. Kalau laptop kan bukan kayak gini, apalagi yang seri-seri punya saya itu dia cuma ditahan dari bawah pakai plastik. Udah gitu ditahan pakai plastik, yang dalamnya geser karena ketarik sekat-sekat ini. Ini posisinya ketarik ini, klop. Jadi yang di dalam kuningnya ini ya kegeser-geser. Makanya saya beli ini yang gigabyte ya. Sebetulnya tanpa gigabyte juga nggak apa-apa, jadi masalah. Terus ini USB Type-C USB 3.0. Jadi kalau perlu, karena sekarang itu udah jarang ya yang langsung USB, apalagi kalau Mac ya. Kebetulan saya belum, jadi curhat jadinya, belum beli Mac ya. Oke, mungkin itu saja. Nah, ini saya gunakan ini buat kalau asli bawaan kabel soundcardnya itu bukan gini. Ini sudah Type-C dan sini USB ya, kayak kabel printer. Nah, asli bawaannya seperti ini. Asli bawaan soundcard seperti ini. Ini bawaannya si ini Convert RS. Jadi itu. Oke. Terima kasih. Intinya kita jualan iklan juga. Busa saya stoknya alhamdulillah banyak masih.
Siapa tahu yang mau beli nanti bisa saya sisipkan linknya. Jadi bila sampai akhir Oktober ini saya kasih bonus ya. Sampai akhir Oktober ini untuk pembelian busa ini dapat bonus untuk pembeliannya sekarang, bulan sekarang ya, sampai akhir bulan Oktober. Oke, harganya pun terjangkau untuk busanya. Nah, ini kemungkinan saya rapikan, jadi kabelnya nanti, kabel-kabel ini, perintilan ini saya mungkin masukkan lagi ke sini pakai kantong ini, nanti simpan di sini. Nah, ditutup, nah rapi. Oke, siapa tahu nanti kalau udah gini jadi bayarannya mahal. Amin. Oke, saya Sernandi. Semoga bermanfaat. Kita sharing-sharing aja. Kita bercerita, sedikit bercerita. Apa banyak bercerita? Intinya iklan. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.